mampu menghangatkan tubuh dan mengembalikan stamina, sehingga masih banyak dijumpai di warung tradisional hingga acara-acara tertentu sebagai minuman khas daerah. Demikian kabar Ratna Pro 4. Suara indah, drama penuh cinta, damai jiwa, tulus terasa nyata. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Tulistiwa, kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertautur darah di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia.
Anda masih mendengarkan Pro 4 Makassar. Nusantara Pagi, Pro 4 Makassar. Baik sahabat budaya, dan Anda masih mendengarkan kami di Pro 4 RRI Makassar. Nah, kali ini kita di program acara pembinaan bahasa daerah, tentunya dengan tema kaidah pembentukan kata dalam bahasa Indonesia. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam jumpa kembali dalam program rutin ya, siaran pembinaan bahasa dan sastra Indonesia. Dan ini merupakan kerjasama dengan Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan dan juga RRI Makassar. Dan kesempatan ini kita akan bersama-sama ya sahabat budaya membahas mengenai pembentukan kata dalam bahasa Indonesia. Nah, tentunya sudah hadir Ibu Asma Bua Sap PSSM Hum
Dan ini akan bahas tentang kaidah pembentukan kata dalam bahasa Indonesia. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yuni, apa kabar Bu? Sehat? Alhamdulillah. Ibu Asma gimana? Sehat juga? Alhamdulillah sehat juga Bu. Iya, baik. Nah, sekarang ya sahabat budaya kita dengarkan bersama tentang pembentukan kata dalam bahasa Indonesia. Silakan Bu Asma. Iya. Baik Bu Yuni, terima kasih atas kesempatannya. Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pembentukan kata dalam bahasa Indonesia. Jadi terlebih dahulu saya menjelaskan dulu ya Bu Yuni apa itu pembentukan kata. Baik. Jadi pembentukan kata adalah proses membentuk kata dengan menambahkan imbuhan atau unsur lain pada kata dasar. Pembentukan kata ini disebut juga morfologi. Nah, morfologi adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari proses pengolahan leksem atau bentuk dasar menjadi kata. Seperti itu Bu Yuni. Iya. Nah, kemudian dalam proses morfologi apa saja ini cara pembentukan kata, Bu? Ya. Baik Bu, jadi dalam proses morfologi, pembentukan kata dapat dilakukan yang menggunakan berbagai cara. Baik. Nah, cara yang dimaksud adalah pengimbuhan, penggabungan kata dasar dan kata terikat, penggabungan unsur terikat dan kata dasar, kemudian ada pengulangan, serta ada dengan cara pengakroniman Bu. Oke. Kemudian ada cara pembentukan kata dengan cara pengimbuhan. iya. Seperti apa itu Ibu Asma? Iya, baik Bu Yun. Jadi pengimbuhan adalah pembentukan kata dengan memberikan imbuhan pada Iya. kata dasar. Nah, sehubungan dengan itu, imbuhan yang lazim digunakan sebagai pembentuk kata dalam bahasa Indonesia paling tidak terdiri atas 4 macam. Oke. Dan masing-masing diberi nama sesuai dengan posisinya pada suatu kata. Iya. Seperti itu Bu. Oke, nah terus bagaimana proses pembentukan kata dengan memberikan imbuhan pada kata dasar dengan keempat nama yang Ibu sebutkan tadi? Ya. Iya. Jadi proses pengimbuhan dengan cara imbuhan diletakkan pada awal kata disebut awalan Bu. Istilah linguistik itu prefix. Kemudian imbuhan yang diletakkan pada akhir kata disebut akhiran. Iya. Istilah linguistiknya sufiks. Ada juga imbuhan yang diletakkan pada tengah kata dan lazim disebut sisipan. Istilahnya itu infix. Kemudian imbuhan yang diletakkan di awal dan di akhir kata sekaligus disebut gabungan imbuhan atau bisa juga disebut dengan istilah konfiks. Oke, baik. Jadi pendengar, sebentar kita akan mendengarkan ya contoh seperti apa ya sahabat budaya tentang pembentukan kata dengan pengimbuhan. Kita dengarkan dulu lagu berikut ini. Baik Bu. Tingerangi riolo wetu tasi bawa ria watati bosi tosi padua janji masa purai pau madiolo magina tau laingi mapunaiki dua pajajiana tarima hidu tata iya tiwi sinina pedie using keru pediku ulolang ale mau ni marak jing walu paiki tari mani
jata sabak uisen tania elota reko memang si putotoki risewa watu nato masih di Singkuru padiku ulolang ale-ale mau ni marjing waluk lagi dari mani madeceng papile pajajata sabak uisen tania elota reko memang si putotoki risewa waktu nato masih di reko memang si putotoki risewa waktu nato masih di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Weh, aga je cerita-cerita ko HP sapo. Masapa-sapa berita kak. Miguel ada wita berita nasihat tawede di HP. Apalagi kau beranda aku. Cinampu bawang. Engke sih berita baru. Weh, aja na sembara berita baca sapo. Apalagi je mangkok ko media sosial Dek na risa makada politika sumber berita na aja mana berita baleta baca. Ya riga hoax. Weh, manang kesapo. Jadi teki pale wadi sapa berita ke makute. Weh, aja na tama bila sapa berita. Ya komelo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Ya. Tau kabawan ni portal berita na RRI. Oh, manang ka di RRI wasia radio mi RRI. Itu RRI makoko tania bawa radio. Beh. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id. Baik. Tapi itu wis sesapo. Ya kau mau ketepale lebih ko berita na rri.co.id ubah pasti terjamin nih. Mana salah ada sapo pasti terjamin kebenaran nannya terpercaya. Apalagi portal berita rri.co.id makanya tampilan Deh. magampang diakses. Ya. Lengkap tuh berita na boleh di daerah-daerah. Napa engkau tuh berita nasional makuto per berita internasional na. Weh, magelo pedi. Luar biasa memang RRI. Mapamulai makokwe update informasi ta melalui portal rri.co.id. Pro 4 Makassar. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Baik, sahabat budaya, kembali bersama kami di pembinaan bahasa daerah. Nah, kemudian kali ini sahabat budaya kita akan mendengarkan ya bagaimana memahami cara pembentukan kata dengan pengimbuhan, baik dengan penambahan afiks, sufiks, konfiks maupun konfiks. Simulfiks ya, baik maupun simulfiks. Mungkin bisa diberikan contoh Bu Asma, silakan. Ya. Baik, terima kasih Bu Yuni. Jadi saya akan memberikan contoh pembentukan kata dengan pengimbuhan, baik dengan penambahan afiks atau awalan, sufiks atau akhiran, infiks atau sisipan, dan konfiks atau gabungan awalan dan akhiran. Semula dari yang pertama ya Bu, contoh awalan. Nah, awalan terdiri atas awalan, ada awalan meng, awalan di, peng, ber, ter, dan se. Adapun kata dasar, contoh kata dasar yang mendapat awalan meng seperti kata menulis, melamar, dan memantau. Kemudian contoh kata dasar yang mendapat awalan di itu ditulis, dilamar, dipantau.
Kemudian contoh kata dasar yang mendapat awalan peng seperti penulis, penyanyi, peramal. Kemudian contoh kata dasar yang mendapatkan awalan ber seperti pada kata berkebun, bermain, dan bermimpi. Kemudian contoh kata dasar yang mendapat awalan ter seperti terpaksa, terpadu, tersenyum. Sementara contoh kata dasar yang mendapat awalan se yaitu serupa, senada, seiring. Nah, itu contoh untuk kata dasar yang mendapatkan awalan atau prefix. Nah, untuk contoh kata yang mendapat akhiran atau sufiks, jadi akhiran ada 3. Yang pertama akhiran an, i, dan kan. Nah, contoh kata yang mendapat akhiran an seperti pada kata tulisan, tatapan, dan tantangan. Nah, contoh kata dasar yang mendapat akhiran itu contohnya seperti temui, sukai, pandangi. Sementara contoh kata dasar yang mendapat akhiran kan adalah tumbuhkan, sampaikan, dan umumkan. Nah, kalau sisipan ada 3, L, M, R. Karena sisipan berarti disisipkan di tengah kata. Nah, kata dasar yang mendapat imbuhan berupa sisipan contohnya adalah geletar, geligi, gelantung. Kemudian kata dasar yang mendapat sisipan M contohnya kata gemuruh, gemetar. Dan kata dasar yang mendapat sisipan R contohnya adalah gerigi. Nah, yang terakhir adalah gabungan imbuhan berupa awalan dan akhiran atau dalam istilah linguistik disebut dengan konfiks. Contoh kata yang mendapat awalan meng dan akhiran kan seperti kata menemukan. Kata dasarnya temu, mendapat konfiks mekan menjadi menemukan. Kemudian pada kata dasar rata mendapat konfiks mekan menjadi meratakan. Contoh lainnya adalah kata dasar yang mendapat konfiks meng-i. Jadi mendapatkan prefiks meng dan sufiks i. Contohnya kata pandang menjadi memandangi, kunjung menjadi mengunjungi. Kemudian contoh lain adalah kata dasar yang mendapat konfiks peng-an. Kata didik menjadi pendidikan, kata mandi menjadi pemandian. Selanjutnya contoh kata yang mendapat konfiks ke-an. Kata hujan menjadi kehujanan, kata maju menjadi kemajuan. Selanjutnya adalah contoh kata dasar yang mendapat konfiks se-nya. Kata andai menjadi seandainya dan kata baik menjadi sebaiknya. Dan yang terakhir adalah contoh kata dasar yang mendapat konfiks per-an. Kata atur menjadi peraturan dan kata simpang menjadi persimpangan. Itu Bu contoh. Iya. Beberapa imbuhan ya tadi ya, akhiran dan juga imbuhan ya. Iya. Nah, kemudian di antara beberapa awalan ini yang dapat digunakan sebagai pembentuk kata dalam bahasa Indonesia, meng dan peng ini merupakan awalan yang paling banyak menimbulkan masalah. Nah, kira-kira bagaimana tanggapan Bu Asma ini dengan pernyataannya? Ya, benar sekali Bu Yuni. Jadi dikatakan demikian seperti yang Ibu Yuni sampaikan tadi, karena awalan itu dapat mengalami perubahan bentuk jika digabungkan dengan kata dasar yang berawal dengan huruf tertentu, Bu. Awalan meng misalnya dapat berubah bentuknya menjadi me, menye, m, n, enye, ya, men, mem, men, dan menge. Begitu pula hanya dengan awalan peng. Seperti awalan meng, awalan peng juga dapat berubah menjadi pe, pen, pem, dan pengeh. Iya. Nah, mungkin boleh diberikan contoh perubahan awalan meng dan peng, ya. Yang berubah menjadi ini Bu ya. Iya baik. Baik Bu, jadi ada kaidah pembentukan bahasa Indonesia dengan afiksasi ini dengan pengimbuhan. Contohnya adalah awalan meng dan peng berubah menjadi me dan pe. Jadi bukan lagi peng, bukan lagi meng. Jika dirangkaikan dengan kata dasar yang berhuruf awal hurufnya itu huruf R, L, M, N, Y, NG, dan NY. Misalnya Bu, kata rawat, karena huruf pertamanya kan R, bukan lagi mengrawat tapi merawat. Kemudian mendapat awalan peng, bukan lagi pengrawat tapi perawat. Kemudian yang berhuruf awal L, misalnya kata lamar,
Bukan lagi mengelamar tapi melamar. Kemudian ketika mendapat awalan peng bukan penglamar tapi pelamar. Kemudian huruf pertamanya minum. Jadi bukan meminum tapi meminum. Kemudian peng mendapat dilekatkan di kata minum, bukan pengminum tapi peminum. Demikian juga dengan kata dasar yang huruf pertamanya n, nama, mendapat konfiks i menjadi menamai, bukan menamai. Demikian pula kalau mendapat konfiks pengan, bukan pengnamaan tapi penamaan. Kemudian yang berhuruf pertama w, waris, menjadi mewarisi, mendapat alam peng menjadi pewaris. Kemudian contoh yang berhuruf awal y, yakin misalnya, bukan menyakin tapi meyakinkan, dan peyakinan. Kemudian kata dasar nganga mendapat awalan meng menjadi menganga. Kata dasar nyanyi menjadi menyanyi atau penyanyi. Seperti itu Bu kaidahnya. Iya. Nah, lalu bagaimana halnya dengan huruf K, P, T, S pada awal kata dasar jika ini mendapatkan awalan meng dan peng? Ya, baik Bu. Jadi huruf K, P, T, S pada awal kata dasar harus luluh Bu. Jika mendapat awalan meng dan peng. Ya. Perubahan dan peluhan terjadi karena huruf yang bersangkutan, baik huruf nasal, ya huruf nasal itu huruf sengau, N, G, maupun huruf lain pada kata dasar, pada awal kata dasar. Nah, mengalami proses nasalisasi yaitu penyesuaian bunyi dengan huruf-huruf yang homorgan atau sebunyi. Jadi, proses nasalisasi dan asimilasi bunyi itulah yang menyebabkan timbulnya perubahan dan peluluhan. Oke, baik pendengar, sebentar lagi kita akan lanjut di sesi berikutnya. Tentunya akan diberikan kembali contoh kata dasar yang huruf awalan KPTS ya, yang luluh jika mendapatkan awalan meng dan pang. Sebentar kita lanjutkan lagi sahabat budaya, dan juga Anda bisa bergabung ya bersama kami melalui line telepon 0811 400 9250 tentang tema kita kaidah pembentukan kata dalam bahasa Indonesia. Berkenalan dengan tokoh perempuan pendidikan Indonesia. Dewi Sartika. Dewi Sartika adalah pahlawan pendidikan nasional yang lahir di Cicalengka 4 Desember 1884. Ia adalah tokoh perintis pendidikan kaum perempuan dan diakui sebagai pahlawan nasional. Pada 1904, Dewi Sartika membuat sekolah yang bernama Sekolah Istri di Pendopo, Kabupaten Bandung. Sekolah tersebut kemudian direlokasi ke Jalan Cikuriang dan berubah nama menjadi Sekolah Keutamaan Istri pada 1910. Pada 1912, ada 9 sekolah yang tersebar di seluruh Jawa Barat, yang berkembang menjadi 1 sekolah tiap kota maupun kabupaten pada 1920. Selamat Hari Pendidikan Nasional, serentak bergerak wujudkan Merdeka Belajar. Anda masih mendengarkan Pro 4 Makassar. Kelek mak, dai pak di Jupandan, mi usah pau macari, namun dulu mati.
Baik sahabat budaya, Anda masih mendengarkan kami di Pro 4 RRI Makassar. Tentunya dalam pembinaan bahasa daerah khusus hari ini tentang bahasa Indonesia ya. Tentunya masih bersama dengan Ibu Hasma ya di pagi hari ini. Nah, kemudian Bu Hasma kita lanjut lagi pembahasannya tentang pembentukan kata dalam bahasa Indonesia. Nah, ini boleh diberikan contoh kata dasar yang huruf awalannya KPTS. Ini yang luluh ya jika mendapatkan awalan meng dan juga pang. Silakan. Ya, baik Bu Yuni, terima kasih. Jadi contohnya adalah kata kikis, pukul, tukar, dan suntik. Jadi 4 kata ini kikis diawali dengan huruf K, pukul diawali dengan huruf P, kemudian tukar diawali dengan huruf T, dan suntik diawali dengan huruf S. Nah, ketika ada kata dasar yang mendapat yang huruf pertamanya adalah kata ini, huruf ini KPTS memang harus luluh Bu. Jadi misalnya kata kikis mendapat awalan meng, bukan mengkikis, tapi harus luluh, K-nya menjadi mengikis. Jadi kuat, menguatkan, apalagi keluarkan, mengeluarkan. Kemudian koordinasi, selama ini kita temui di lapangan, ada yang menulis kata koordinasi dengan mengkoordinasi. Padahal kaidahnya itu ketika ada kata dasar yang huruf pertamanya K mendapat awalan meng, maka luluh menjadi mengoordinasikan. Mengordinasikan. Jadi bukan mengkoordinasi. Jadi selama ini baik dalam bahasa lisan maupun bahasa tulis kita masih sering menemukan penulisan kata mengkoordinasikan. Jadi harusnya mengordinasikan karena kaidahnya seperti ini Bu. Ketika ada kata dasar huruf pertamanya KPTS luluh, ketika mendapat awalan meng dengan peng. Contoh selanjutnya Bu, kata pukul. Kita sepakat ya, selama ini ketika mendapat awalan meng maka P-nya harus dulu menjadi memukul, bukan mempukul. Peluk, memeluk. Apalagi pindahkan menjadi memindahkan. Ya, kemudian contoh kata dasar yang huruf pertamanya T tukar ketika mendapat awalan meng atau peng menjadi menukar, bukan metukar. Jadi taat, menaati, bukan mentaati. Ini sering juga sering kita temui di lapangan ya. Padahal harusnya menaati. Kenapa menaati? Karena kita sepakat kaidah pembentukan kata dalam bahasa Indonesia dia mendapat afiks huruf T mendapat awalan meng menjadi luluh menjadi menaati. Ya, kemudian contoh selanjutnya kata dasar yang huruf pertamanya S suntik mendapat awalan meng atau peng, bukan mensuntik atau pengsuntik tetapi menyuntik atau penyuntik, atau apalagi sukai, menyukai bukan mensukai. Sayang, menyayangi. Kemudian selama ini Bu kita sering temukan di lapangan terutama di spanduk kata sosialisasikan. Itu kan huruf pertamanya kata dasarnya kan sosial, huruf pertamanya S. Nah, sesuai dengan kaidah pembentukan kata dalam bahasa Indonesia, maka S harus luluh. Bukan mensosialisasikan tetapi menyosialisasikan. Ini sering sekali ditemui. Sering sekali Bu. Bahasa di spanduk mensosialisasikan program bla 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 bla. Padahal harusnya menyosialisasikan. Menyosialisasikan, baik. Jadi mungkin selama ini kalau teman-teman pendengar RRI atau mungkin di RRI sendiri mungkin pernah melakukan mungkin mulai saat ini kita mengikuti kaidah pembentukan kata dalam bahasa Indonesia. Jadi ketika ada kata dasar yang huruf awalnya KPTS mendapat awalan meng maka huruf pertama harus luluh. Sosialisasi menjadi menyosialisasikan. Baik. Nah, kemudian bagaimana huruf P ini pada awal kata dasar pengaruh dan pesona ketika mendapat awalan meng? Ini Bu salah satu contoh yang sering kita temui di lapangan. Jadi ketika ada kata pengaruh, umumnya mempengaruhi. Kita kembali kaji Bu, kata dasarnya pengaruh. Huruf pertamanya P. Maka kaidahnya kan harus luluh. Sama dengan peluk, pindahkan, apalagi yang huruf pertamanya P. Harus luluh huruf pertamanya. Jadi kalau selama ini masih menggunakan kata mempengaruhi, mulai saat ini kita ikuti kaidah bahasa Indonesia
Jadi pengaruh mendapat alan meng harus memengaruhi. Memengaruhi. Ya, iya. sama dengan tadi yang Ibu Yuni tanyakan, pesona. Pesona. Kata dasarnya itu pesona kata dasar. Huruf pertamanya apa, Bu? P. kan? Nah, kaidahnya ketika mendapat alan meng berarti harus memesona. Oh, jadi biasanya kan kita Mempesona. Mempesona. Iya. Kan peluk Oke. bukan mempeluk, Iya. pindah bukan mempindahkan. Memeluk. Memeluk, Iya, oke. memindahkan. Tapi seperti ini. iya, baik. Kita terima telepon ya Bu Asma. Oh, iya, Kebetulan baik. ada penelpon Baik, baik. ini. Iya, Assalamualaikum. Halo. Oh, terputus kiri. Oh, iya. Iya. Oke, dan kita lanjut lagi nih Bu Asma ya. Tadi sudah mengikis, memukul. Oke, kemudian contoh dalam kata kikis, pukul, tukar dan suntik ini Bu. Iya. Yang tadi kan harus suluh ya, Bu? Iya, Yang harus suluh. dulu. Ya, jadi Iya. menyuntik, memukul, apalagi Mengikis. menukar, mengikis harus suluh. Jadi mengikis, memukul, menukar, menyuntik. Jadi bukan mengkikis. Bukan, ya? Bu, bukan mengkikis, bukan mempukul, bukan mentukar, bukan mensuntik. Sama dengan memengaruhi. Iya, oke. Bukan ya. Iya, kita terima telepon dulu ya. Halo, Pak. Halo, Pak Marsuki. Waalaikumsalam. Iya. Saya sangat tertarik lagi dengan bahasan ini, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, Iya. silakan. Jadi pemahaman saya tadi setiap kata S itu ketika dia merupakan kata kerja, katakanlah sapu, Ya. menyapu. Dia tadi sapu kan kata benda. Iya, tapi ketika dia menyapu bukan lagi mensapu. Ya. Begitu beda saya. Iya. Sama dengan menulis, mentulis. Iya. Iya, jadi dia melebur di situ. Betul, Pak. Sama hanya kalau di orang bilang pelepasan itu dubur. Iya. Melepaskan tim kontingen Indonesia ke ini. Iya. Pelepasan itu dubur. Iya. Benar, Pak. Kenapa tadi kita? Iya, itu yang. Jadi sangat penting sekali karena ini tadi bahasa Indonesia adalah bahasa nasional. Iya. Sehingga kita perlu selalu mensosialisasi, mengajarkan kepada mereka yang tidak mengetahui banyak hal-hal itu yang sangat. Apalagi kalau misalnya orangnya maaf ini dalam figur dia selaku katakanlah itu dia penceramah, penyiar dan segala lain profesi, ini harus mengetahui bahasa Indonesia. Betul, Pak. Iya, Mas. supaya karena biasa itu kalau salah dibiarkan berlarut akan menjadi kebiasaan yang Betul susah sekali. lagi. Ya, yang kedua, ini dalam hubungannya dengan tulisan-tulisan dalam media sosial, banyak hal-hal yang menyalahi kaidah bahasa Indonesia. Betul, Pak. Iya, tulisannya itu. Misalnya banyak. Kenapa B baru pakai S? Ini kan ini kan seharusnya ini otoritas instansi yang membawahi ini tadi Balai Bahasa. kekuasaan itu Iya. bisa melihat di situ. Tidak bisa kita biarkan berlarut. Dan itu bahasa Indonesia kalau masuk saja satu kata saja dalam perbendaharaan bahasa Indonesia harus dimusyawarahkan. Ada ketentuan, itu tugasnya, itu bagian bahasa Indonesia. Iya, Pak. Jadi tidak main-main ini. Katakan dulu Anda, itu lama diperdebatkan, itu baru bisa masuk dalam kaidah bahasa Indonesia. Iya. Jadi sangat menarik ini ini diskusi ini, dan bukan cuma sekarang, tapi marilah kita menyusun suatu jadwal di mana supaya bisa kita melaksanakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Saya ingat dulu ada Pak Yes Badudu. Iya, Pak, betul, Pak Iya, Jiswa dulu. itu kan masih berlaku itu rencana. Iya, kan masih ada. Itu Iya, betul, tidak Pak. gampang itu. Setiap keputusan berdasarkan dari kementerian bahwa ini sah tidak. Iya. Betul, Karena di bahasa Indonesia bagus. Iya. Iya. Namun demikian tentu dalam penyerapannya ada hal-hal yang mungkin susah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ini terus kita kaji terus menerus. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik, boleh tahu Pak Marsuki warahmatullahi latar wabarakatuh. belakangnya, Pak? Guru atau Oh, kalau saya Widya Suara. Oh, pantas. Widya Suara, iya. Tapi saya asisten Widya Suara, tapi bukan anak saya ajar. Iya. Tapi karyawan saya ajar. Menurut bidang saya di bagian Human Resources dulu. Tapi saya sekarang masih belajar. Iya, dan apalagi namanya sekarang. Oh, pokoknya banyaklah. Itu baru berbahasa, belum lagi tulisan. Betul, Pak. Ini yang berat. Ini yang berat ini. Saya kira demikian. Saya terima kasih sekali memberikan apresiasi kepada ibu yang mau mengembangkan ilmunya supaya banyak dengar
Saya terima kasih sekali, saya hargai. Sama-sama Pak Sampai ketemu Marzuki. lagi di lain waktu dan kesempatan. Insya Allah, Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, ya menarik sekali Pak. Pak Marzuki tadi Iya. memberikan masukan tentang beliau Saudi Sarah. Iya. Sepakat sekali dengan Pak Marzuki bahwa kita Bu harus memahami kaidah bahasa Indonesia. Kita ke orang Indonesia Bu, kita harus memartabatkan bahasa kita. Iya. Kita tidak mungkin berharap orang lain akan mengembangkan, membenahi, membina bahasa Indonesia. Iya. Sementara kita sendiri orang Indonesia abai terhadap hal ini. Memang betul sekali, baik sekali Bu. Termasuk dalam pemilihan kata Bu. Selama ini kan kalau misalnya ada kegiatan Bu, ada selebaran dikasih yang berisi daftar nama. Itu kan sebagai tanda bahwa kita hadir. Iya. Tapi kan sering kita gunakan kata sudah absen. Absen itu kan dari bahasa Inggris absent, artinya alpa. Oh. Ya sudah absen. Absen itu serap maksud dalam bahasa tetap dengan makna semula alpa. Alpa. Jadi kalau kita bilang sudah absen, sudah Oke. alpa. Harusnya Jadi sudah kita- isi daftar hadir. Iya, langsung saja. Iya. Maksudnya sesuai kaidah bahasa Indonesia yang Iya, diterapkan jangan lagi ya. memilih kata absen karena absen berarti alpa. Oke, berarti kita sudah harus sampaikan sudah mengisi daftar hadir. Iya ya. betul. Nah kalau Iya. terkait dengan kehadiran namanya presensi. Kalau yang kita bahas terkait dengan kehadiran berarti absensi. Oke, Iya, seperti baik. itu, Bu. Iya. Nah, kita lanjut lagi. Mungkin tadi Pak Haji Marzuki sudah gabung ya. Jadi ini ternyata sudah hampir. Udah terasa ya waktu. Kita lanjut lagi nih, Bu Asma. Nah, yang kemudian ini kan tadi sudah tentang pengaruh dan pesona. Iya, Nah, mendapat ini awalan meng. awalan meng ya. Nah, ini apakah ada berarti huruf KPTS ini pada awal kata dasar kritik, produksi, transfer, dan sponsor ya. Iya. Ini yang juga lulu ketika mendapat awalan meng. Ya baik Bu. Iya. Jadi tadi kita sudah sampaikan bahwa semua kata dasar yang berhuruf awal KPTS itu harus lulus ketika mendapat awalan meng dan peng. Tetapi khusus untuk kata dasar yang huruf awalnya KPTS tapi diikuti konsonan, itu tidak luluh Bu. Jangan sampai tadi belum tuntas langsung berlaku umum semua kata dasar yang KPTS huruf pertamanya menjadi luluh ketika mendapat awalan meng, kecuali untuk yang namanya gugus konsonan Bu. Jadi tadi kan pukul diikuti U vokal kan, peluk diikuti E kan vokal, pindahkan diikuti I kan vokal. Nah ketika KPTS diikuti konsonan tidak luluh Bu. Jadi Nah seperti contohnya apa Bu ya tadi seperti yang Ibu Yuni jelaskan, kritik K diikuti R. Oke. Kan bukan dia diikuti vokal, berarti Vokal, tidak lulu Bu. tidak lulu. Kalau kisahkan harus lulu karena K-nya diikuti vokal. Tapi kalau kritik K-nya diikuti konsonan. R. Ya. Berarti tadi kisah Lulu. mengisahkan. Mengisahkan. Kalau bukan kritik, mengkisahkan bukan ya. Bu, bukan. Tapi kalau kritik tetap mengkritik. Kenapa? ya. Karena K-nya diikuti dengan konsonan. konsonan R itu konsonan itu kan B, C, D, G, H, J dan seterusnya. Itu sudah pemahaman bersama ketika kita masih di bangku sekolah dasar. Nah, ketika KPTS diikuti konsonan seperti tadi Bu Yuni sebutkan. Kritik tetap mengkritik. Produksi P-nya diikuti R. Tidak lulu. Tidak lulu juga. Jadi Beda kalau pisahkan atau peluk kan diikuti vokal. Oke. Jadi tetap memproduksi. Kemudian transfer. T diikuti dengan R, berarti tidak lulu. Ya. Mentransfer. Demikian pula dengan sponsor, huruf pertamanya S, tetapi diikuti P, konsonan, berarti bukan menyompori, tetap mensponsori, bukan menyompori bukan menyompori. mensponsori. Ya, dia tidak lulu. Beda dengan pertama tadi. Iya, ketika mendapatkan awalan meng ya. Iya. Nah, kemudian bagaimana pembentukan kata dengan kata dasar dan kata dasar? Kata dasar dan kata dasar, Bu. Baik, Bu. Jadi pembentukan kata dalam bahasa Indonesia dapat dilakukan dengan menggabungkan kata dasar dan kata dasar. Misalnya, Bu, kata dasar tanda. Dan kata dasar tangan dapat digabungkan menjadi tanda tangan. Itu membentuk kata baru. Contoh lain seperti kata kerjasama. Kerjasama ini harus dipisah, Bu. Kalau mau ditulis bukan kerja digabung sama, harus dipisah. Oh, dipisah. Iya. Ini biasanya disambung, Bu ya. Iya. Ya, kaidahnya bahasa Indonesia harus dipisah. Pisahkan kerjasama.
Iya. Ya, Ini sama dengan tanggung jawab. tanggung jawab. Kecuali kalau gabungan kata ini hanya mendapat awalan saja, misalnya bertanggung jawab, itu harus dipisah, bertanggung jawab. Tetapi ketika mendapat awalan dan akhiran sekaligus harus disambung. Bertanggung jawab apa? Mempertanggungjawabkan. Harus satu kata itu. Tapi kalau Oke. tanggung jawab saja dipisah. Bertanggung jawab saja dipisah. Bertanggung spasi jawab. Ya, betul. Oke. Tanda tangan dipisah. Bertanda tangan dipisah. Bertanda Tetapi spasi menandatangani harus bersambung. disambung. Oke. Iya. Terima kasih harus dipisah, Bu. Sumber daya, serah terima dan sebar luas harus dipisah penulisannya. Oh, terima kasih harus Dipisah, bisa juga. ya. Terima spasi kasih. Ya, betul. Oke. Kalau jadi memang Sama terima dengan kasih. sebar luas dipisah. Tapi kalau menyebar luas kan Gabung. digabung karena mendapat awalan dan akhir. Oke, sebar spasi luas. Iya. Nah, selama ini kita Ya, menyambungkan. itulah Bu. Kita tidak memenuhi kaidah pembentukan kata bahasa Indonesia. Nah, ini penting sekali ini pendengar. Benar. Saya saja maksudnya masih mengingat-ingat lagi Iya. pembelajaran bahasa Indonesia ya. Oke. Bu, itu dibanding bahasa Inggris katanya, bahasa Inggris lebih susah katanya, terutama ketika ujian nasional itu. Iya. Kenapa? Karena bahasa Inggris statis, itu saja. Itu, ya. Kalau bahasa Indonesia dinamis. Dinamis ya, Iya. banyak yang harus kita pahami. Betul. Kata per kata ya. Ya, tapi kalau paham kaidahnya Bu, insya Allah seperti tadi kan, pesona, pengaruh, peluk, pukul tidak akan bingung karena kita sudah tahu kaidahnya ketika seperti ini akan menjadi seperti ini. Oke, baik. Nah, selanjutnya Bu Asma ini pembentukan kata dengan unsur terikat dan kata dasar. Nah, ini kita beralih ke Ya, halaman 6 tadi ya. kan kata dasar dan kata dasar. Iya, Sekarang ini unsur terikat dengan kata dasar. Kata dasar. Iya. Bisa dijelaskan Ibu bagaimana pembentukan kata melalui cara ini? Baik. Iya. Baik Bu Yuni, jadi pembentukan kata dalam bahasa Indonesia dapat pula dilakukan dengan penggabungan unsur terikat dan unsur kata dasar. Unsur terikat itu tidak bisa berdiri sendiri. Oke. Unsur terikat yang dimaksud adalah unsur yang keberadaannya tidak dapat berdiri sendiri sebagai kata. Iya. Dengan demikian, unsur itu selalu terikat pada unsur yang lain. Nah, contoh unsur terikat itu Bu, swa, pra, Oke. pasca. Itu kan tidak bisa berdiri sendiri. Dia hanya akan punya makna ketika dia bergabung dengan kata dasar. Contohnya Bu, prasejarah. Prasejarah. Karena sejarah bergabung dengan kata pra berarti penulisannya harus disambung. Kalau swasembada? Disambung. Swa itu enggak, swa itu kan sendiri. Iya. Swasembada menghasilkan sembada Swasembada, sendiri ya. ya. Swadaya Menghasilkan berusaha sendiri. Oke. Jadi tidak bisa berdiri sendiri. Iya. Trilogi, itu 3, tapi Iya. tidak akan punya tidak bisa berdiri sendiri tanpa diikuti oleh kata yang lain. Trilogi. Yang sering contoh lain Bu, prasejarah, prasarana. Yang sering terjadi kesalahan dalam penulisan pasca sarjana. Oke. Pasca itu kan bentuk terikat. Iya. Jadi ketika dia ditulis harus ditulis bersambung dengan kata yang Pasca diikutinya. sarjana. Pasca sarjana. Oh, biasanya kalau terlihat gitu ya, dipisah. terpisah. Harusnya Bu. Pasca itu kan setelah. Iya. Pra sebelum. Jadi Oke. harus pasca peran contohnya yang lain ya. Iya. Nah, kemudian bagaimana pembentukan kata dengan pengulangan, Bu? Ya, baik Bu. Jadi pengulangan dalam bahasa Indonesia juga termasuk bagian dari pembentukan kata Bu Yuni. Nah, dalam hal ini khususnya pada ragam tulis dibubuhkan tanda hubung di antara unsur yang diulang dan unsur pengulangnya. Tanda hubung ditulis rapat, tidak dahului atau diikuti spasi. Contohnya kata tanda menjadi tanda hubung tanda. Oke. Lari berlari-lari, kejar berkejar-kejaran, tolong menolong, tembak menembak, tanam. Asal jangan Bu tembak menembak, salin tembak menembak itu pemborosan. Salin tembak cukup salin tembak kalau memilih kata saling. Kalau tembak menembak tidak usah ada kata saling. Iya, cukup saling tembak atau dan tembak ini menembak. pun penulisannya tanda apa ada garing. Iya, tanda itu hubung. harus tanda hubung itu harus nyambung Bu ya. Iya. Biasanya kan selama ini dipisah-pisah. Tanpa spasi. Oke. Iya, tanpa spasi. Baik. Iya. Nah, Bu, bagaimana pembentukan kata dengan pengakroniman ini, Bu? Iya, baik Bu Yuni. Jadi akronim adalah pemendekan nama atau ungkapan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata ataupun gabungan huruf awal dan suku kata yang diperlukan sebagai kata. Nah, dalam hal ini akronim yang berupa gabungan huruf
awal ditulis seluruhnya dengan menggunakan huruf kapital tanpa tanda titik. Iya, mungkin ada contohnya Ibu. Nah, Iya. contohnya Bu, surat izin mengemudi. Surat izin mengemudi huruf pertamanya S pada kata surat, kemudian I pada kata izin, kemudian mengemudi M. SIM ditulis huruf kapital tanpa tanda titik. Oke. Kemudian contoh yang kedua, nah ini yang sering kita lakukan sebagai ASN, Iya, nomor iya, induk iya. pegawai. Oh, tidak N, pakai titik ya. tidak pakai Bu. Termasuk setelah P, huruf P. Jadi NIP tanpa titik lanjut dengan spasi dengan iya, nomornya ya. iya. Oke. Kemudian misal contoh lainnya Fakultas Ilmu Sosial dan Politik FISIP Iya. tanpa tanda titik. Oke. Nah, apakah demikian juga halnya penulisan akronim yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf awal dan suku kata? Kalau ini Iya. berbeda Bu. Iya. Jadi akronim yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf awal dan suku kata ditulis dengan huruf awal kapital jika akronim itu berupa nama diri, baik nama lembaga, organisasi maupun nama sosial. Nah, contohnya Ibu, Kementerian Kesehatan. Itu kan jadi maksudnya suku kata itu kementerian. Misalnya asma itu kan dua suku kata. Asma. Iya. Kalau kementerian, kementerian. Kita ambil suku kata yang pertama kemen. Iya. Kemudian kesehatannya diambil suku kata pertama lagi Iya, kes, kes. Kemenkes. Nah, yang ini huruf pertamanya saja yang kapital. Oke. Bukan di huruf kapital semua huruf yang ada dalam akronim ini. Iya. Contoh lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan disingkat menjadi Balitbang. Iya. Korps Pegawai Republik Indonesia ditulis Korpri. Iya. Hanya huruf pertama saja yang huruf kapital. Iya. Oke. Nah, kemudian bagaimana penulisan akronim yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf awal dan suku kata yang tidak berupa nama diri? Iya. Baik Pak Ibu Yuni. Jadi jika akronim yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf awal dan suku kata tidak berupa nama diri, tadi kan berupa nama diri, nama lembaga ya. Iya. Huruf awalnya tidak ditulis dengan huruf kapital Bu. Contohnya krisis moneter disingkat menjadi Krismon. Iya. Sistem keamanan lingkungan, Iya. Siskamling. Bukti pelanggaran, selama ini tilang itu banyak yang memaknai tindakan langsung. Iya. Padahal itu sebenarnya akronim dari bukti pelanggaran. Oke. Radar, radio amatir, termasuk ini Bu, pelakor. Pelakor, Iya. perebut lelaki orang. Iya. Jadi itu proses pembentukan akronim. Karena bukan nama diri berarti huruf pertamanya huruf kecil saja. Oke, huruf kecil. Nah, baik Bu Asma, tadi menarik sekali perbincangan kita pada pagi hari ini Iya, dan Bu Yuni. kita sudah berada di tepat pukul 10 10. waktu Indonesia Iya. Tengah. Terima kasih kebersamaannya dalam pembentukan kata dalam bahasa Indonesia. Sama-sama, Terima Bu kasih Bu Yuni. Asma. Iya. Kita pamit dari Ruang Dengarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.